menciptakan karya seni rupa yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Seni rupa merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melatih kepekaan pada hal tersebut. 1. Memahami masalah di lingkungan sekitar sekolah. Masalah tentunya merupakan sebuah istilah yang tidak asing lagi bagi kita. Akan tetapi banyak dari kita yang belum memahami betul mengenai apa yang dimaksud sebagai masalah. A. Pengertian masalah. Masalah adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Dalam memberikan suatu batasan, masalah dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut. 1. Identifikasi atau klarifikasi masalah yang akan dikaki sesuai dengan minat dan pengetahuan. 2. Mempertegas permasalahan dengan cara membuat definisi operasional permasalahan tersebut. 3. Dukung permasalahan dengan data sesuai lapang secara terperinci. 4. Mendeskripsikan dengan menggunakan kalimat efektif dan menarik untuk dipahami. B. Jenis masalah. Masalah dapat dibagi menjadi dua jenis, antara lain sebagai berikut. 1. Masalah sederhana. Umumnya, masalah sederhana memiliki skala kecil dan tidak terkait dengan masalah-masalah lainnya. Selain itu, masalah sederhana tidak memiliki konsekuensi besar sehingga pemecahan masalahnya tidak terlalu rumit. 2. Masalah rumit atau kompleks. Masalah rumit atau kompleks memiliki cakupan skala yang lebih besar dibandingkan dengan masalah sederhana. Umumnya, masalah rumit berkaitan dengan masalah lainnya sehingga konsekuensinya sangat besar dan menyelesaikannya membutuhkan kerjasama. C. Mengurai masalah. Cara yang bisa dilakukan dalam mengurangi masalah antara lain sebagai berikut. 1. Anda harus mampu menentukan masalah yang dihadapi. Apakah masalah tersebut termasuk ke dalam sosial atau fisik? 2. Mendefinisikan berbagai macam dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut. 3. Setelah buatlah berbagai macam pertanyaan mengenai berbagai dampak yang telah Anda temukan. Pertanyaan yang bisa digunakan menggunakan konsep 5W+1H. 4. Buatlah alternatif jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. D. Eksplorasi masalah dengan mind mapping. 1. Pengertian mind mapping. Mind mapping adalah salah satu metode belajar yang dirancang dengan memetakan informasi dalam bentuk sebuah grafis, percabangan, gambar, atau kata kunci yang saling berkaitan dengan ide utamanya. 2. Jenis mind mapping. Ada berbagai macam jenis mind mapping, antara lain sebagai berikut. A. Flow map. Mode jenis ini cocok untuk membuat sebuah rangkaian proses atau pengelompokan ide. Karena itulah mind map jenis ini dapat mengidentifikasi sebuah konsep atau suatu masalah. B. Churchill map. Mind map jenis ini akan dapat membantu untuk mengidentifikasi banyak ide dan konsep-konsep secara detail. C. Bumble map. Bumble map merupakan jenis mind map yang dapat memperjelas suatu konsep atau ide sesingkat mungkin. Bentuk mind map ini seperti gelembung dengan lingkaran besar sebagai ide utamanya. 3. Langkah pembuatan mind map. Ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan dalam membuat sebuah mind map, antara lain sebagai berikut. A. Tentukan topik utama. B. Tambahkan cabang berdasarkan topik utama. C. Uraikan cabang utama menjadi beberapa subtopik. D. Hubungan setiap ide dengan garis. E. Gunakan kode warna pada garis penghubung di setiap subtopik. F. Kembangkan subtopik dengan ide-ide yang paling penting. G. Tambah catatan kecil jika diperlukan.